What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Yo, what up teman geng? Dan selesai sudah drama untuk NBA trade deadline. Asal sih kemarin sih gue udah live chat sampai jam setengah 1 pagi. Tapi tidak ada gebrakan-gebrakan lagi dari tim besar di NBA kemarin nih. Teman-teman kayak last minute tuh ada Atlanta Hawks yang berbaik hati ingin membantu Clippers gue dan juga Cleveland Cavaliers. Jadi kita akan bahas di timeout hari ini dan juga pastinya gue akan memberikan reaksi gue kepada hasil draft untuk All-Star Team yang di draft oleh Kenny Smith, Charles Barkley, dan juga Shaquille O'Neal. Tapi sebelum itu guys, pastikan kalian support channel ini dengan klik like guys. Klik like dulu sekarang sebelum kalian menonton Time Out. Dan kalau kalian ingin support lebih jauh channel ini, dan gue harus udah mulai rajin bikin Time Out. Semoga bisa konsisten ya. Pastikan kalian juga klik join di bawah agar gue makin semangat daftar jadi member, masuk ke Discord. I'll be so happy guys. So once again, thank you so much guys for watching Time Out. Kita akan mulai dengan reaksi gue untuk hasil draft tim All-Star. Jadi All-Star Weekend akan dimulai tanggal 15 waktu Jakarta ya. Lalu of course acara puncaknya All-Star Game-nya akan turnamen antara 4 tim. Itu akan digelar hari Senin pagi waktu Jakarta tanggal 17 Februari nanti ini. Jadi of course first reaction gue ngeliat timnya Shaq lah ya. Timnya Shaq udah kayak tim USA ya. Udah kayak tim Olimpiade kemarin ini, di mana ada si LeBron James, Steph Curry, KD, lalu juga Jason Tatum. Belum lagi ada Anthony Davis. Ini AD sama LeBron gimana nih guys? AD sama LeBron satu tim lagi nih. Gue penasaran sih nanti bagaimana momen pertama saat mereka lagi hadap-hadapan aja sih, ketemu di locker room gitu sih. That gonna be really interesting. AD kasihan tapi ya guys, walaupun udah masuk di tim All-Star, ini tetap loh satu-satunya big man di timnya. Tidak ada center. Aduh, AD emang keren juga sih melihat trio LeBron, Steph Curry, and KD satu tim sih. Itu pasti orang-orang hype banget sih untuk melihat nanti ya bagaimana tiga pemain itu main bareng sih pas lagi All-Star Weekend. Lalu tim Chuck ini Charles Barkley, dia kayak ngomong dari awal udah bilang sih, gue mau international flavor. Dimana sini semua pemain internasional sih. Even Donovan Mitchell tuh mamanya kalau hal dari Panama guys. Jadi ini juga solid sih. Dimana ada Nikola Jokic, ada Shai Gilgeous-Alexander, ada Wemby, ada Giannis. Ngeri juga sih tim Charles Barkley. Sedangkan Kenny Smith dari awal dia Gen Z. Udah nyebutin dia pengen Gen Z, dia pengen anak-anak skena Jakarta Selatan kayaknya. Dimana isinya ada Ant-Man, ada Kate Cunningham, Tyler Hero, Jalen Brunson, and of course Jalen Williams as well. Ya ada beberapa first time All-Stars. Ini akan menarik banget sih tim Kenny Smith ini. Tapi gue sih ngerasa emang dari awal, kayak sebelum mereka drafting itu, mereka kayak udah janjian sih. Kayak lo timnya ini ya, OGs dan juga mungkin yang Olimpiade senior. Nah kalau si Kenny mungkin emang temanya mau yang muda, yang belum mungkin pertama kali juga beberapa masuk All-Star. Sedangkan ya Chuck udah pasti international. Dan ini menurut gue ya, ini tuh kayak secara halus ya. NBA itu kan kita udah tahu kan, sering banget kita kayak aduh kapan lagi nih NBA All-Star bisa USA versus the world gitu kan, team world. Menurut gue ini secara halus sih mereka akan melakukannya sih, karena feeling gue finalnya akan tim Shaq melawan tim Chuck. I don't know if you guys agree, let me know if you guys agree or not, karena nggak tahu ya, kayaknya udah di script aja sih. Nanti kan tuh kalau nggak ada game clock kan, nggak ada game clock, 4 tim, satu ntar ada tim dari Rising Stars yang menang. Asalkan tim Chuck, gue nggak tahu ya turnamennya gimana, siapa lawan siapa pertama gue belum cek. Tapi semoga sih tim Chuck sama tim Shaq nggak ketemu di first round ya. Semoga enggak sih, harusnya cocok sih tim Shaq ketemu sama yang Rising Stars sih, itu cocok banget sih menurut gue. Dan juga yang Team World ketemu sama timnya Kenny Smith, I think that will be awesome. Nanti gue tunggu, gue bahas lagi kalau memang udah ada lebih banyak infonya. Feeling gue sih akan tim Shaq melawan tim Chuck, lalu yang menang tau apa? Yang menang tim Chuck menurut gue. Tim internasional akan menang menurut gue. Lalu next year-nya minta rematch. Next year-nya minta rematch tuh kayaknya
orang akan tertarik gak sih? Kayaknya itu bisa bikin ratingsnya naik sih kalau memang skripnya seperti itu. Jadi an awesome, I think it's gonna be an awesome All-Star. Kayaknya format baru kayaknya bisa aja berhasil. I think it's gonna be fun, especially kalau memang beneran bisa itu yang terjadi sih di finalnya. Jersey All-Star juga kemarin sampai kita nungguin trade-trade terjadi. Mereka juga membocorkan akhirnya reveal juga Jersey All-Star tahun ini. Keren sih menurut gue sih. Kita juga kemarin react-nya selalu bilang langsung bilang sih, oh my god, finally a great All-Star jersey. Ada 3 macam ya, karena kan memang ada 3 tim yang berbeda, tapi sayangnya sebelnya itu kita nggak tahu tim mana pakai jersey yang mana. Menurut gue sih yang red, yang warna merah itu keren banget sih. Atau yang warna merah probably the best untuk gue. Lalu yang warna navy, baru yang warna biru, aqua blue kali ya itu ya. Tapi gue yakin pasti banyak juga yang suka aqua blue. But for me, I think the red one is the best one. Semoga Tim Shaq berarti ya. Tim Shaq semoga pakai yang merah sih, karena kelihatannya gue plannya pengen beli jersinya Steph Curry kayaknya. Aduh, LeBron apa Steph ya guys? LeBron apa Steph dibeli jersey All-Star? Karena jersey All-Star mahal banget sih pasti sih. Jadi cuma bisa beli satu aja sih paling. Karena jersey All-Star itu pasti sekitar $160 sampai mungkin biasanya $180 nanti ini. Jadi I don't know guys. LeBron, Steph, atau mungkin Wemby juga menarik sih, jersey Wemby sih. Let me know in the comment guys. Gue penasaran sih pendapat kalian semua gimana. Tapi ya itu dari update sedikit dari NBA All-Star. Gue juga masih menunggu untuk participants 3-point contest. Jadi mungkin minggu depan kita bikin satu konten time out mungkin untuk All Star. Dan mungkin nanti kita prediksi kali yang menang slam dunk contest, yang menang 3-point contest, dan juga siapa kira-kira tim yang akan menang dan siapa yang akan jadi MVP. Jadi tunggu aja. Kemarin kan pada nanya nih, Clippersnya gimana kok? Clippersnya gimana nih? Oke, we got Bogdanovic man. I'm happy though. Jadi Bogdanovic akhirnya di-ship dari Atlanta Hawks untuk Terrence Mann dan juga Bones Hyland. Gila, gue kira Terrence Mann itu udah warga selamanya sih di Clippers sih, karena dari dulu kan untouchable. Pokoknya kalau mau trade siapa aja boleh kecuali Terrence Mann. Akhirnya kayak Clippers sudah nyerah sih. Memang Terrence Mann dari dulu kita kayak lihat lah berapa kali kayak bisa jago di playoff gitu, tapi nggak tahu kenapa dia nggak bisa konsisten, lalu juga kayak nggak bisa nyampe di potensinya sih. Jadi mungkin karena ini Clippers udah kayak udahlah capek lah nungguin dia gitu. Gue tahu sih Bogdan mainnya lagi hancur sih tahun ini. Bogdan itu cuma 10 poin per game, 3 poinnya cuma 30%. Tapi kan sekarang dia ntar mainnya sama Kawhi, sama James Harden, mainnya di Intuit Dome, just new environment. Oh my god, I love Bogdan sih. Gue dari dulu sih, dari zaman FIBA juga suka banget. Man, he's a killer bro. He's gonna be good. Asik sih kayak ngeliatin dia ntar main next to James Harden, next to Norman Powell, and of course juga Kawhi Leonard. I think we got a good one man. Apalagi Bones kan gak pernah main. Ya Terrence Mann juga ya menitnya gitu-gitu. Jadi bisa mendapatkan satu orang lagi yang bisa masuk ke rotation. I think that will be great for my Clippers. And we got 3 second round picks I think. So thank you so much Atlanta Hawks. Thank you so much Landry Field. Landry Field kan ya? Bener ya? Atlanta Hawks ya, GM ya. So very thank you banget sih. And please enjoy T-Man and of course Bones di sana. Tapi Hawks lagi mode ngebantu tim lain sih menurut gue. Kayak Nico Harrison gitu lah kira-kira. Tapi mereka juga main bantuin Cleveland Cavaliers guys, dimana DeAndre Hunter di trade untuk Georges Niang, Caris LeVert, dan kayaknya emang beberapa second round picks juga. Dimana Cavaliers, oh my god, the rich just get richer bro. Cavaliers just fix their wing problem menurut gue sih dengan si DeAndre Hunter. Kita tahu dari dulu wing playernya kayak kurang ya. Isaac Okoro, ya Georges Niang, kayaknya Caris LeVert kayak kurang gitu, karena mereka dapet seorang yang menurut gue solid banget sih. Solid pemain yang bisa nembak dari 3 point, yang bisa nunggu di corner aja guys. Nunggu di corner saat lagi Darius Garland ataupun juga si mungkin Evan Mobley atau juga Donovan Mitchell lagi mungkin create space for him. Dimana DeAndre Hunter tahun ini 19 poin per game, shooting almost 40% from the 3 point line. Man, Cavaliers menurut gue sekarang ini gue bilang mereka favorit sih untuk bisa lolos dari Eastern Conference sih after this trade. Cavs are spooky bro, dia kan lebih spooky in the Eastern Conference. Ya udahlah, gue harapannya pasti jelas lah Boston lawan Cavs lah untuk final Eastern Conference. I think itu udah paling seru lah nanti ini sih. Gue nggak tahu jujur kenapa si Hawks making all this move. Kelihatannya sih mereka mau coba ngurangin salary cap ataupun juga mungkin nggak mau kena tax ya. Jadi itu kenapa mereka trade beberapa pieces ini. Tapi unhappy nggak sih pasti? Si Trae Young, oh my god, kemarin ini main sama DeAndre Hunter, main sama Bogdan, sekarang ini main sama Bones.
sama T-Man, sama Georges Niang. Kayaknya tahun depan mungkin Trey udah beberapa tahun terakhir kan diisukan mau ke Spurs kan. Mungkin tahun depan Trey mau ikutan mungkin. Come to the Clippers, boleh lah Trey. Tapi kayak mereka juga nggak dapet picks ya. I don't know, setahu gue tuh picks-nya mereka yang first round next year I think going to San Francisco, going to San Antonio maybe. So San Antonio might get Cooper Flag maybe. Gue kalau soal picks itu gue nggak gitu paham sih. Jadi ya kalau kalian ada yang ngerti bisa tulis di comment section. Makanya gue juga thank you banget sih yang sudah menjelaskan gue tentang trade-nya Chris Middleton. Karena gue ngerti sih kenapa Chris Middleton akhirnya dituker sama si Kyle Kuzma. Jadi katanya Chris Middleton itu nggak healthy, beberapa tahun terakhir ini gajinya juga mahal. Mereka mau a young player in Kyle Kuzma yang mungkin potensinya bisa bagus nanti di Milwaukee, masih muda, bisa bantu Giannis, bisa bantu Dame, bisa jaga multiple position juga. Jadi thank you so much. Itulah gunanya time out di komen. Gue bisa baca dan gue bisa mendapatkan informasi yang baru. Lakers guys, semakin hot aja ini Lakers sejak mendatangkan Luka Doncic. Mereka menang 4 kali in a row dan juga menang 10 dari 12 game terakhir mereka. Hari ini mereka mengalahkan Warriors 120-112. Man, Opa LeBron sih. Gue udah kehabisan kata-kata juga sih untuk ngejelasin permainan dia sih. 42 poin, 17 rebound guys. 17 rebounds. Anjay. 8 assist dan juga 6 kali 3 point. Last shooter. Nggak butuh yang namanya Dalton Knecht guys. Karena ada last shooter. Gila. Hari ini 6 kali 3 point. Opa LeBron sekali dikasih dari logonya Lakers guys. Gokil sih. That was a crazy hit check though from LeBron. LeBron bergabung bersama Michael Jordan menjadi pemain kedua ya, berhasil mencetak 40 poin di umur 40 tahun. Luka tadi juga kayaknya cuma bisa amazed aja sih ngeliat LeBron. Jadi cuma bisa geleng-geleng kepala, tepuk tangan. Langsung ngetawain Draymond karena Draymond layupnya miss. Aduh, Luka ngakak sih. Tadi Luka kan di wawancara ya, pasti wawancara itu dia mau ngomongnya Staples Center ya, bukan ngomongnya Crypto.com Arena. Ya nih tadi interviewnya. For me, forever Staples Center juga sih, not crypto sih. Gue lebih suka namanya Staples Center. Tapi Luka sekarang ini update terakhir dia itu katanya akan main mungkin hari Selasa waktu Indonesia menghadapi Utah Jazz. Jadi tadi kan plannya mau lawan Indiana Pacers kan, tapi kelihatannya dia kayak mau take one more game off. Mungkin ya precaution kali ya dengan cederanya dia kemarin ini, ataupun juga mungkin mau belajar untuk sistemnya JJ Redick mungkin. Gue nggak tahu kenapa Shaq bilang Luka and LeBron will take time, ataupun juga akan susah sih untuk main bareng sih. I don't think so, man. I still don't believe that Luka and LeBron nggak bisa main bareng sih. I still don't believe it. But tadi apalagi gue bahas tentang Luka ya. Tadi ya udah itu aja sih tentang Luka sih. But LeBron, man, Opa LeBron, Jesus, gila sih. Dia sih tadi ada sekali juga ngedang in the lane. That was crazy, man. I swear this guy can play until he's 50 years old, bro. I swear. Dan tadi terakhir juga ada fotonya dia yang dikasih crown gitu sama Rui. That was really cool sih. That's a cool photo. Itu harus wajib sih di frame di rumahnya LeBron sih. Nggak boleh enggak sih. Dan terakhir juga LeBron nge-troll Draymond Green. Gue nggak tahu kenapa dia nge-troll Draymond dari at the end pas free throw-nya Draymond nggak masuk sih. Yeah, man, what an amazing game from LeBron James, umur 40, waiting for Luka. Kayaknya dia ada Luka semangat kayaknya. Like, he has a different energy menurut gue sih sejak Luka datang ini sih. So, in his last 3 games, walaupun baru nonton 2 ya, tapi in his last 3 games, he's been amazing. Boleh gue bilang mungkin top 10 player still in the NBA sekarang ini sih. And Austin Reeves tadi rough shooting night, dia 4 dari 17 nembaknya, tapi still finish with 23 points, kalau nggak salah 15-nya dari free throw tadi ini. Banyak fans Warriors yang marah karena tiki-tak fall doang di call gitu loh buat si Austin Reeves. He had also 4 assists dan juga 4 steals hari ini. Man, tapi yang lebih rough lagi dari shooting night-nya si Steph Curry. Dia mencetak 37 poin tapi dari 35 kali nembak. Gila, Steph tadi attempt 3 poinnya 20 kali guys. That's not a recipe for winning sih menurut gue sih. Tapi Steph back-to-back game udah 30 plus field goal attempts. Kelihatannya nih tapi ada sisi positifnya lah. Sisi positifnya adalah Steph berarti healthy guys. He is healthy berarti kalau dia nembak sih gitu banyak sih. Jadi I think he just needs his shots to go down aja sih. Dan fans Warriors pasti kesel selain foul-foulnya Lakers. Kalau nggak salah dapat 19 free throw tadi kalau nggak salah di quarter keempat. Satu kali juga ada miss 8 second violation sih tadi nggak di call sama wasitnya
So they probably mad about that as well. Tapi kok gue ngerasa kayaknya agak berat ya untuk Warriors masuk ke playoff ya. I don't know why. Ntar kita lihat sih pas Jimmy Butler udah mulai main. Tadi Jimmy Butler juga udah datang ke Crypto.com. Dia udah salaman dengan Steph. Udah salaman juga dengan si Draymond Green tadi di dekat locker room. Dia pun juga udah bilang, ya just pass the ball to Steph and move out of the way. As a high IQ guy, how do you see yourself fitting like on the court and their play style and what you bring to the table? We good. Pass the ball to Steph and get out the way. Easy. Udah tahu deh kuncinya masuk ke Golden State Warriors. Tapi kita lihat sih kalau ada Jimmy apakah beneran berbeda atau tidak. Jimmy udah ngomongin championship is coming soon. That's crazy though, but we'll see. They are number 11 right now. Seri sama Sacramento Kings di nomor 10 sih, 10 sama 11. It's gonna be tough, man. Kita ngomongin kayak, Warriors got better with Jimmy Butler, but we gotta remember that, bro, they still have to make it to the playoff first sih, before kita bisa bahas mereka akan gimana nanti di playoff-nya. Oke, next kita akan bahas tentang Dallas hari ini yang mendapatkan kemenangan pertama post Luka era. Shockingly, mereka mengalahkan Boston Celtics di Garden 127-120. Tapi tadi Klay gila sih. Klay tadi on fire banget sih di babak pertama sih. Dimana Klay 23 poin dari 25 poinnya di babak pertama. Di babak kedua cuma 2 poin sih Klay. Tapi, masih belum ada Anthony Davis di game kali ini. Feel good win untuk si Kyrie karena Kyrie udah 8 kali beruntun kalah di TD Garden. Kyrie had 19 points di locker room, tadi kelihatan dia happy banget sih bisa menang game hari ini. Spencer Dinwiddie Spencer Dinwiddie lock down Jason Tatum setiap kali kena switch, man. Setiap kali kena switch Jason Tatum nggak bisa sih nyetak poin depannya si Dinwiddie. Dinwiddie tadi drop 22 points di game kali ini. Tapi yang pasti yang bikin Dallas Mavericks fans seneng sekarang ini adalah Max Christie ya. Kelihatannya Max Christie udah jadi fan favorite untuk Dallas Mavericks, di mana dia mencetak 22 poin. Mencetak 22 poin. Dia mencetak 15 poin, also a two-handed slam tadi, assist dari Kyrie Irving. Solid, man. Solid banget sih di 2 game awalnya ini sih untuk si Max Christie. Tapi emang kita juga bisa lihat sebenarnya ya, dari potensinya dia waktu di Lakers sih. Bisa Lakers nyesel sih ngebuang Max Christie ya. Tapi selain itu ada Najee Marshall masih 20 poin dan juga Dante Exum kalau ada 15 poin. Gimana Dallas Mavericks fans? Masih dong optimis dong untuk masuk ke playoff nanti ini ya. Kayaknya mereka akan keren sih harusnya, asalkan semuanya healthy. Boston sih menurut gue tadi mainnya lemes semua sih, apalagi starting line up mereka sih. Starting line up mereka kayak nggak ada energi, kayak nggak niat, kayak nggak ada fun nih menurut gue sih. Mereka tuh kayak nggak. Paling cuma hilang Jrue Holiday yang nggak main sih. Tapi gue tadi kelihatannya sih lihat mereka kayak pengen cepet-cepet All-Star break aja sih. Kayak lagi bosen aja gitu main basket menurut gue ya. And Minnesota hari ini juga pick up a big win at home. Mereka mengalahkan Houston Rockets 127-114. Ant-Man, Anthony Edwards gila back-to-back 40 points hari ini. Dia selesai dengan 41 poin. He was killing Dylan Brooks tadi. Sampai di troll abis 3 poin dari terakhir. Padahal tadi pas masuk ke kuarter 4, Houston itu sempat unggul 6 points. Tapi ya itu Ant-Man got hot. Ant-Man mencetak 16 poin di kuarter keempat. Sempat dorong-dorongan juga sama Dylan Brooks. Dan akhirnya ya Minnesota bisa mengalahkan Houston Rockets. Minnesota lumayan nih sekarang ini trennya nih. Mereka lagi nomor 6 di Western Conference. Jalen Clark nih jago. Jalen Clark ya tiba-tiba Jalen Clark off the bench 17 poin tadi, career high untuk dia. Dan Rockets malah nggak ada VanVleet, jadi hancur nggak ada VanVleet. Mereka kalah 5 in a row kayaknya sekarang ini. Padahal mereka kalau nggak salah tuh the best road team tadinya, tapi sekarang lagi kalah terus sih on the road. Malah Portland gila masih belum ada obat Portland. 108-102 hari ini menang dari Sacramento Kings. 6 straight wins untuk si Portland Trail Blazers. Anthony Simons 30 points. Shaedon Sharpe off the bench 24 poin. Gue nggak ngerti sih apa yang dilakukan masih Chauncey Billups sih sekarang ini. Gue jujur belum pernah nonton si Portland kan, jadi gue penasaran juga sih kira-kira what's the difference. Kayak apakah karena healthy semua sekarang ini, makanya Portland bisa bagus. Kalau ada yang tahu, please let me know in the comment section below. Gue pengen tahu sih kenapa Portland bisa bagus sekarang ini. Mereka cuma 2.5 game, cuma 2.5
game behind the Kings and the Warriors. I think they're gonna make it interesting sih untuk nanti siapa yang bisa masuk ke play-in tournament. Apalagi Kings juga trennya lagi jelek nih ya. Mereka kan kalah lagi nih hari ini sama Portland. Jadi mereka lagi kalah 6 dari 8 game terakhir mereka. Menurut gue main harusnya Kings just blow it up, bro. Nggak usah perlu, ya udah Fox sudah hilang, mendingan trade aja sekalian Sabonis main sama DeMar. Mendingan udahlah. Langsung rebuild mode aja lah menurut gue lah. I don't think they're gonna go anywhere. I don't think the Kings gonna make it to the play-in also sih. Itu that's my hot take today. So, ya itu adalah timeout hari ini. Terakhir prediksi besok Miami lah. Nanti besok Miami bisa ngalahin Brooklyn Nets lah. Nanti Miami besok bisa menang double digit. So once again guys, thank you so much for watching timeout today. Hopefully kalian mendapatkan informasi-informasi baru dan juga semoga seru timeoutnya hari ini. Once again, jangan lupa to like, jangan lupa to comment. I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.